Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Kuliah Metodologi Studi Islam. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bertemu lagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip metodologi studi Islam. Ya, berbicara tentang prinsip, tentunya kita semua memiliki prinsip. Namun, akankah prinsip kita sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum? Hari ini kita akan membahasnya. Jadi, ada 3 aspek ya yang harus kita bahas. Sebenarnya ada banyak, namun kita fokus pada 3 aspek saja dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas aspek yang lain lagi. Dan kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu aspek historis, bahwa kita tidak bisa lepas dari historis karena historis atau sejarah ya sudah kita lewati dan itu memiliki sumber yang sudah jelas fakta dan tidak dapat kita bantah lagi, tidak dapat kita tambahi atau kurangi karena sudah termuat di dalam Al-Quran bahwa pada masa klasik kita telah melewati masa-masa jahiliyah dan kita juga melihat perjuangan para nabi, sahabat nabi, tabi-tabiin, syuhada dan para wali Allah. Banyak yang sudah melewati masa sejarah dan itulah kita ambil pesan moralnya yang baik kita ikuti. Dan adapun orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi, maka itu kita tinggalkan. Bagaimana kita hanya mengikuti yang baiknya saja dan yang buruk kita tinggalkan. Jadi ketika kita melihat perjuangan Nabi Ibrahim misalnya, dia rela dibakar untuk bisa mempertahankan tauhidnya. Kemudian kita melihat misalnya Nabi Yunus, dia walaupun masuk ke dalam perut ikan, namun dia tetap tenang, berharap hanya pada Allah, dan akhirnya selalu saja ada keajaiban-keajaiban dari Allah. Bahkan ketika kita belajar dari Nabi Ayub, sudah 18 tahun dia merasakan sakit, barulah kemudian dia mengangkat tangannya untuk berdoa pada Allah. Jadi sosok para nabi itu adalah benar-benar sangat sabar hingga pada akhirnya ketika mereka memohon doa pada Allah itu karena mereka sebenarnya sudah sangat merasa kesulitan untuk beribadah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub, ya Allah, engkaulah yang maha penyayang, aku sedang sakit katanya, sehingga dengan mudah Allah angkat penyakitnya. Jadi di situ Allah juga sudah meminta kita ya untuk ketika kita ingin sesuatu, mintalah akan aku, kata Allah, akan aku perkenankan. Namun nabi-nabi terdahulu itu sangat bersyukur ketika mereka memohon sesuatu, mereka menundanya karena mereka menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan itu sungguh banyak sehingga mereka segan untuk meminta pada Allah. Nah, kita bagaimana? Kalau kita pastinya apapun akan kita minta pada Allah sedetail-detailnya ya, karena kita memang tidak mampu seperti Nabi yang benar-benar sangat sabar, sangat segan pada Allah, sehingga akhirnya mereka pun memang menjadi orang-orang pilihan Allah. Jadi setidaknya ketika kita pun tidak mampu menerapkan kepribadian Nabi terdahulu secara utuh, tetapi kita bisa dan mengharuskan untuk mengikuti karakter mereka dari sisi tidak mudah berputus asa. Nah, misalnya nih, ada 3 cara orang dalam mengatasi masalah berdasarkan kadar keimanannya. Ada yang sangat lemah, maka dia akan mengatasinya dengan bunuh diri misalnya. Aku sudah tidak kuat lagi menghadapi hidup ini, lebih baik aku akhiri saja, seperti itu ya. Nah, ada juga tipe kedua yang dia imannya lemah, maka dia akan emosi, dia akan marah pada orang, membunuh orang, akhirnya dia akan masuk ke dalam penjara. Dan ada juga nih satu lagi yang
imannya sangat kuat hingga akhirnya dia pun mendekat pada Allah, dia minta bimbingan Allah, dan dia pun akhirnya sukses dunia akhirat, masuk ke pintu pesawat, dia bisa umroh, haji, terus keliling dunia untuk dakwah, tadabbur alam dan sebagainya. Masya Allah gitu. Siapa yang nggak pengen mengikuti jejak langkah ketiga tadi ya? Jadi tetap mengambil hikmah terhadap semua masalah. Jadi itulah yang harus kita kaji dari sisi historis. Kita lihat sumbernya, Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Apakah memang ada historisnya bahwa kita harus melakukan sesuatu atau tidak? Karena budaya biasanya akan membuat kita ikut-ikutan pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada historisnya. Jadi historisnya itu adalah kita mengetahui aturan, perumpamaan, kisah-kisah hikmah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran itu apa gitu, sehingga kita tidak salah tafsir dan tidak salah dalam menerapkannya. Itu maksudnya. Oke, yang kedua yaitu secara psikologi, bahwa psikologi adalah ilmu jiwa ya, maka kita pun dapat merasakan kesehatan mental ketika kita beribadah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hanya padakulah tempat kembalimu, dan hanya kepadakulah engkau bisa menjadi tenang. Jadi itu ya perintah Allah. Maka jangan kita mencari ketenangan secara lahir saja. Oke lah, kita bisa tenang kalau kita punya uang, harta, tahta, jabatan, wanita misalnya. Tetapi jangan lupa itu hanya secara lahiriah, dan secara batiniah kita juga isi nutrisi batin kita dengan mendekat pada Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, sehingga hati kita tidak kosong, tidak gersang. Ketika kita ada masalah, kita pun akan bisa memiliki entertainment kita secara akhirat. Misalnya ketika kita sedih, maka yang kita cari bukan lagi sosok orang yang mungkin akan membuat iman kita bertambah lemah, karena dia mungkin membuat kita selalu mencari cara-cara duniawi ya, misalnya mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Tetapi kita carilah teman yang bisa membuat kita itu bertambah semangat, sabar dan sebagainya. Caranya ya mungkin ketika kita ingin sendiri, kita baca buku tentang keislaman, kita bisa mendengarkan YouTube yang berkaitan dengan keislaman, sehingga kita akan menjadi tenang kembali ketika kita mungkin dalam keadaan futur dan sebagainya. Jadi kita bisa mengalihkan ya, ketika kita misalnya lagi futur dalam membaca Al-Quran ya, kita alihkan dengan dakwah. Jadi kita tidak salah dalam mengalihkan ini sebuah futur kita tadi. Oke, jadi ada juga nih yang ketika dia futur dalam membaca Al-Quran, dia alihkan ke membaca Quran, tetapi membaca Quran dalam kajian yang tidak bermanfaat, misalnya hal-hal negatif yang membuat dia makin sedih, makin marah gitu ya. Maka berusahalah kita untuk menenangkan jiwa kita dengan hal-hal positif ya. Oke, ketika kita kaitkan psikologi dengan historis juga ada ya, ternyata para nabi terdahulu juga memiliki trik psikologi agar dia dapat sukses dalam berdakwah, yaitu Nabi Muhammad. Dia berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dulu, lalu kemudian terang-terangan. Kemudian ada juga yang berdakwah dengan cara berdagang, disitulah menyampaikan dakwah. Ada juga yang menyampaikan dakwah dengan cara mendatangi raja-raja. Jadi semua punya trik ya. Dan Allah juga menyediakan anjuran bahwa ketika kita ingin berdakwah dengan cara bil hikmah, komunikasi kita itu disesuaikan. Ketika bersama orang tua, meskipun kita lebih pintar ya, kita harus hormat. Terus ketika kita bicara dengan teman, dengan penuh persahabatan. Ketika bicara dengan adik-adik misalnya, atau anak-anak, dengan penuh kasih sayang. Jadi semua ilmu psikologi secara Islam itu harus kita terapkan, sehingga kita tidak menyakiti orang lain dan orang paham akan yang kita sampaikan. Kemudian itu ketika kita bahas tentang psikologi ya. Dan yang terakhir adalah aspek sosiologis,
bahwa kita ini adalah makhluk sosial, kita tidak lepas dari yang namanya orang lain. Jadi Allah telah menyediakan wadah sosial ya, makanya ibadah kita yang sendiri pun ada kalanya lebih baik lagi ketika kita beribadah sosial. Itu makanya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Dan kemudian ada juga ibadah kita yang sendirian, misalnya ketika kita tidak mampu maka kita alihkan ke sosial, yaitu ketika kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, kita pun harus membayar fidyah. Nah, jadi ada kifarat atau hukuman-hukuman yang harus kita lakukan agar kita tetap dapat pahala ya. Maka ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah itu sendirian, kita pun harus membayarnya. Jadi Islam itu tidak mempersulit ya, tetapi mempermudah kita untuk mendapatkan pahala asal kita tahu caranya. Dan kemudian ketika kita kaitkan dengan historis, maka kita juga melihat bahwa para nabi memilih teman yang baik, maka kita pun berkumpullah dengan orang-orang soleh. Dan kalau kita lihat ya, bahwa kita itu ketika berteman dengan orang yang soleh, maka kita akan diingatkan, misalnya kita lagi nggak sabar gitu ya. Jadi itulah pentingnya, akan menambah keimanan kita, menambah kesabaran kita. Dan bukan berarti juga kita menyeleksi ya, syarat untuk menjadi teman saya harus yang bertakwa gitu, bukan ya. Nanti kalau misalnya kita katakan kamu mau jadi teman saya gitu ya, syaratnya kamu harus tahu apa itu arti iman, Islam dan Islam. Nah, itu namanya ujian skripsi ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, kita setidaknya mencari teman yang sama-sama mau berjuang, sama-sama mau sama-sama mau berubah lah, sehingga dia tidak tersinggung ketika kita ingatkan, dan kita juga tidak tersinggung ketika dia ingatkan, karena itu adalah bentuk kasih sayang, dan itu adalah cara kita untuk bisa terus dekat pada Allah. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan teman, kita tidak hanya bincangkan tentang dunia saja, tentang anak, tentang suami, tentang orang tua, tentang pekerjaan kita, tapi bagaimana sih ketika kita memang sudah ketemu nih dengan teman yang baik, kita bincangin Allah. Aku kemarin dapat hadiah loh dari Allah misalnya. Aku kemarin mendapatkan sesuatu keajaiban loh dari Allah. Nah, sehingga teman kita tadi juga akan terpengaruh untuk ikut menceritakan kebaikan Allah. Sama dong, saya juga gitu. Ini gitu. Nah, itulah yang kita harapkan. Bersosial secara aspek sosiologi kita tidak rugi karena kita bertambah keimanannya, kita bertambah positifnya disebabkan berteman dengan orang-orang yang soleh. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan jika merasa ini bermanfaat, silakan di-share dan silakan subscribe apabila Anda ingin terus setiap minggunya mengikuti dakwah ini. Semoga dapat menginspirasi untuk siapapun yang ingin menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.